Perkenalkan, nama saya Pranika Popi Apriani, NIM 2010 201016. Perkenalkan, nama saya Sylvia dengan NIM 2010 20101009. Perkenalkan, nama saya Adelia Nursaginah dengan NIM 2010 201003. Perkenalkan, nama saya Wafi Komalidia dengan NIM 2010 201017. Kami dari kelompok 1. Oke anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi pertama kita mengenai cuaca, Ibu mau tanya nih, pernah tidak anak-anak melihat suatu daerah yang hujannya yang sangat lebat, sedangkan di daerah yang lain itu memiliki cuaca yang sangat cerah? Itu contoh apa ya? Nah, betul. Kejadian yang anak-anak alami dan anak-anak lihat itu merupakan contoh kejadian dari cuaca. Nah, ada yang tahu apa itu cuaca? Baiklah, Ibu di sini akan menjelaskan materi pertama kita, yaitu pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam waktu tertentu. Dan keadaan cuaca juga dapat berubah-ubah. Cuaca berlangsung dalam waktu yang singkat, bisa berlangsung selama beberapa jam atau juga dalam waktu sehari. Nah, cuaca itu juga dapat berubah-ubah dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Hal ini bisa kita lihat atau kita buktikan dengan melihat dan mengamati perbedaan cuaca seperti pada malam hari, pada pagi hari, dan pada siang hari. Untuk mempelajari ilmu cuaca itu ada ilmunya anak-anak, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut ilmu meteorologi. Nah, di Indonesia juga ada suatu lembaga khusus yang secara terus-menerus mengamati keadaan cuaca, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau sering disingkat dengan BMKG, yang berpusat di Jakarta. BMKG ini memiliki tugas mencatat dan menyelidiki keadaan udara, seperti yang pertama suhu udara, kedua kelembapan udara, ketiga tekanan udara, keempat keadaan awan, dan kelima itu curah hujan. BMKG ini juga memiliki stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kita lanjut penjelasan berikutnya. Untuk materi pertama cukup sekian, kita lanjut materi kedua yang akan dijelaskan oleh Ibu Sylvia. Sampai jumpa lagi anak-anak. Baiklah, langsung saja kepada materi yang ketiga, yaitu mengenai jenis-jenis cuaca. Ada yang sudah mengetahui belum jenis-jenis cuaca itu terbagi menjadi berapa macam? Ya, betul sekali. Jenis-jenis cuaca terbagi menjadi 8, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah cuaca cerah. Nah, simbolnya seperti ini. Yang kedua, cuaca panas. Antara kedua cuaca ini simbolnya tidak jauh berbeda. Yang membedakan pada cuaca panas, mataharinya lebih terik. Yang ketiga yaitu cuaca berawan. Simbolnya seperti ini. Yang keempat adalah cerah berawan. Simbolnya seperti ini. Yang kelima adalah cuaca dingin. Simbolnya seperti ini ya teman-teman. Yang keenam adalah cuaca hujan. Nah, simbolnya seperti ini. Yang ketujuh adalah cuaca mendung. Nah, simbolnya seperti ini ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah cuaca berangin. Nah, inilah jenis-jenis yang harus kita ketahui. Lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai ciri-ciri cuaca. Seperti yang telah kita ketahui, cuaca terbagi menjadi 8. Ciri-ciri yang pertama adalah cuaca cerah. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, matahari bersinar terang. Yang kedua, udara terasa hangat. Yang ketiga, angin berhembus sepoi-sepoi. Yang keempat, langit berwarna biru dan putih bersih. Yang kelima, saat matahari terbit, langit berwarna kemerahan. Yang keenam adalah langit terlihat cerah. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah terjadi pada musim kemarau.
Pemirsa, cuaca hari ini diperkirakan akan sangat cerah. Sangat cocok untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan. Wah, bakalan cerah nih. Keluar jangan sebentar. Wih, cerahnya. Tapi kok masih ada rintik-rintik hujan ya? Kedua adalah cuaca panas. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika siang hari, matahari tegak lurus ke atas permukaan bumi. Yang kedua adalah udara terasa panas menyengat, bahkan mencapai suhu yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah semakin rendah suatu wilayah, maka suhu akan semakin panas. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi suatu wilayah, maka suhu akan semakin rendah atau dingin. Yang ketiga yaitu cuaca berawan. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, cahaya matahari tertutup oleh awan. Yang kedua, suhu udara tidak terasa panas. Yang ketiga, beberapa awan akan bergerombol membentuk awan besar sehingga berpotensi mendung. Yang keempat, awan menebal dan menyebabkan langit menjadi gelap. Yang keempat adalah ciri-ciri tentang cuaca cerah berawan. Ciri-cirinya yaitu matahari bersinar sangat terang dan awan sedikit menutupi matahari. Yang kelima adalah cuaca dingin. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingginya tingkat kelembapan udara. Kedua, suhu udara yang rendah. Yang ketiga, angin bertiup kencang. Yang keenam adalah cuaca hujan. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah langit menjadi gelap. Yang kedua, matahari tertutup oleh awan mendung. Yang ketiga, suhu udara menjadi dingin. Yang keempat, butiran air berjatuhan dari awan. Pada saat cuaca hujan ini akan berpotensi terjadinya petir yang sangat menakutkan. Yang ketujuh adalah cuaca mendung. Ciri-cirinya yaitu udara terasa agak hangat dan langit berwarna kelabu. Yang kedelapan adalah cuaca yang terakhir yaitu cuaca berangin. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, angin bertiup kencang. Yang kedua, langit agak berawan. Yang ketiga, suhu udara lebih dingin. Yang keempat adalah cuaca ini berpotensi menimbulkan angin kencang yang akan menyebabkan atau merobohkan bangunan dan benda-benda ringan yang ada di sekitarnya. Dan inilah ciri-ciri dari kedelapan cuaca yang telah kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari pengertian cuaca, jenis-jenis cuaca, dan ciri-cirinya, materi selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang unsur-unsur cuaca. Kita dapat memperkirakan suatu cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca. Nah, unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca pada suatu tempat itu berbeda-beda karena tempat yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Nah, lalu apa saja ya unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca? Unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca ada 7 macam. Yang pertama, sinar matahari. Yang kedua, suhu udara. Yang ketiga, tekanan udara. Yang keempat, kelembapan udara. Yang kelima, keadaan angin. Yang keenam, curah hujan. Dan yang ketujuh, keadaan awan. Nah, ketujuh unsur ini akan berbeda di antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Misalnya nih, di suatu tempat sinar mataharinya terik, dan di tempat yang lainnya sinar mataharinya tidak terik. Lalu, di suatu tempat tekanan udaranya rendah, di tempat yang lainnya tekanan udaranya tinggi. Cuaca juga mempengaruhi kegiatan manusia loh anak-anak. Contohnya nih, pakaian. Jika cuaca lagi panas, pakaian yang digunakan biasanya lebih tipis. Bahannya misalnya seperti bahan katun, kemeja, dan lain-lain. Dan jika cuacanya dingin, biasanya pakaian yang digunakan lebih tebal seperti sweater, hoodie, jaket, dan lain-lainnya karena berfungsi untuk menghangatkan tubuh
dan menahan tubuh dari cuaca yang dingin. Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui unsur-unsur cuaca, materi selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam cuaca yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca. Yang pertama, cuaca cerah. Yang kedua, cuaca berawan. Yang ketiga, cuaca hujan. Dan yang keempat, cuaca mendung. Nah, setelah kita belajar mengenai pengertian cuaca, jenis-jenis cuaca, ciri-ciri cuaca, unsur-unsur pembentuk cuaca, lalu macam-macam cuaca yang ada di Indonesia, sekarang kita akan belajar mengenai simbol-simbol cuaca. Kita akan memahaminya lewat sebuah media pembelajaran. Dan kemudian kita akan masuk ke contoh soal. Tetapi yang pertama kita akan mengenal atau memahami simbol-simbol cuaca terlebih dahulu lewat media pembelajaran. Nah, berikut ini adalah videonya. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa macam simbol dari cuaca. Yang pertama, ada simbol cuaca cerah, dan yang kedua, ada simbol dari cuaca cerah berawan, dan yang ketiga, ada simbol dari cuaca berawan, dan yang keempat, ada simbol dari cuaca mendung, dan yang terakhir, ada simbol dari cuaca hujan. Nah, pada cuaca cerah, keadaan langitnya itu seperti ini. Dan di sini bisa kita lihat berbagai macam aktivitas yang bisa kita lakukan saat cuaca sedang cerah. Pada contoh gambar ini, aktivitas yang bisa kita lakukan adalah bermain. Dan yang kedua adalah contoh simbol cuaca cerah berawan. Pada cuaca cerah berawan, posisi mataharinya dikelilingi oleh awan. Dan kita bisa lihat pula di sini bagaimana keadaan langit ketika cuaca sedang cerah berawan. Nah, selanjutnya ada contoh simbol cuaca berawan. Nah, pada cuaca cerah berawan, matahari itu sedikit tertutup oleh awan. Dan di sini bisa kita lihat bagaimana keadaan langit ketika cuaca sedang berawan. Kemudian, ada simbol dari cuaca mendung. Pada cuaca mendung, awan menjadi gelap. Dan di sini pula bisa kita lihat bagaimana keadaan langit ketika cuaca sedang mendung. Dan yang terakhir, ada contoh dari simbol cuaca hujan. Nah, pada cuaca hujan, awan ini menjadi gelap. Dan kemudian akan turun butiran-butiran air dari langit. Dan di sini pula bisa kita lihat bagaimana keadaan langit ketika cuaca sedang turun hujan. Nah, jadi itu adalah beberapa macam contoh dari simbol cuaca yang bisa kita pahami, yang bisa kita kenal lewat media pembelajaran papan cuaca. Nah, kita akan masuk ke contoh soal pertama mengenai topik yang kita pelajari pada hari ini mengenai cuaca. Jadi, perhatikan soal berikut ini. Soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan simbol dari cuaca cerah adalah ada 3 opsi pilihan. Pilihan yang A, ini adalah simbolnya, dan ini adalah simbol dari pilihan yang B, dan ini adalah simbol dari pilihan yang C. Nah, kita tadi barusan mempelajari simbol-simbol cuaca lewat media pembelajaran. Ada yang masih ingat mengenai simbol dari cuaca cerah? Iya, jawaban dari nomor 1 ini adalah A. Untuk yang B itu adalah simbol dari cuaca yang berawan. Kemudian, untuk yang C itu adalah simbol dari cuaca hujan. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal kedua dari topik yang kita bahas mengenai cuaca. Robi, Fani, dan Hana tengah bermain di sebuah lapangan. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap, dan suhu udara di sekitar mereka menjadi dingin. Lalu, mulai turun butiran air yang kian menderas. Nah, berdasarkan ciri-ciri di atas, cuaca yang sedang terjadi pada saat itu adalah A. Hujan, B. Mendung, atau C. Berawan. Nah, kita juga sudah belajar mengenai ciri-ciri dari cuaca. Tiba-tiba langitnya berubah gelap, suhu udaranya dingin. Lalu, mulai turun butiran air yang kian menderas. Ayo, coba diingat. Kita tadi belajar soal ciri-ciri. Ya, jawabannya adalah A. Hujan.
Nah, kita akan masuk ke contoh soal ketiga atau contoh soal terakhir mengenai topik materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, gambar di bawah ini adalah gambaran keadaan langit ketika sedang mengalami cuaca. Nah, silakan diperhatikan, diamati, dilihat terlebih dahulu. Kira-kira gambaran keadaan langit ini ketika cuaca sedang apa? Ada 3 opsi pilihan, ada A. Hujan, B. Mendung, dan C. Berawan. Ya, jawabannya adalah B. Mendung. Jadi anak-anak, inilah contoh soal dari materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu materi cuaca. Nah, sekarang kita akan mereview kembali atau mengulas kembali apa saja yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir pembelajaran. Ada yang masih ingat mengenai pengertian cuaca? Nah, cuaca itu adalah keadaan udara yang berlangsung atau terjadi pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu atau kurun waktu tertentu. Nah, kita pula sudah belajar mengenai unsur-unsur pembentuk cuaca, yang dimana unsur-unsur ini bisa kita amati untuk melihat perakiraan cuaca. Jadi, kita bisa memperkirakan cuaca lewat 7 unsur yang sudah kita pelajari. Kemudian kita juga sudah mempelajari jenis-jenis cuaca dan macam-macam cuaca yang ada di Indonesia. Kita juga belajar lewat simbol-simbol cuaca yang sudah kita pelajari lewat media pembelajaran. Ada apa saja? Ada yang masih ingat? Yang pertama ada simbol cuaca cerah, contohnya simbol cuaca cerah berawan, cuaca mendung, cuaca hujan, dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin kita sudah sampai di akhir materi pembelajaran. Terima kasih kepada semua yang sudah menyimak materi hari ini dengan baik. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.